Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penguji. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di ruangan ini pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dalam kegiatan PSAJ kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran di sesi yang kedua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu mohon izin menyampaikan teknis pelaksanaan pada kegiatan PSAJ siang hari ini. Nanti pertama dimulai dengan peserta ujian memaparkan hasil produknya pada saat UKK kemarin dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Bapak Ibu penguji. Baik Bapak Ibu penguji, untuk peserta ujian yang pertama di sesi yang kedua ini, kami akan manggil untuk memasuki ruang ujian. Kepada Nisa Indah Octavia, kami persilahkan untuk memasuki ruangan ujian. Oke, untuk proposalnya diserahkan kepada Bapak Ibu penguji. Kemudian mengambil mikrofon di sebelah kanan Burita menenangkan diri. Nisa, sebelumnya sudah berdoa? Sudah. Oke, silahkan untuk presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Indah Octavia. Saya dari kelas 12 BDP. Di sini saya akan mempresentasikan PSAJ tentang pengelola usaha produk cilok kacang. Next. Nah, ini adalah contoh produk saya. Next. Latar belakang yang melatar belakangi usaha saya ini karena zaman sekarang ini banyak anak-anak, para remaja maupun orang dewasa yang menyukai makanan ringan. Di samping itu juga cilok pembuatannya sangat mudah dan tujuan saya membuat produk ini supaya anak-anak bisa mengonsumsi makanan yang sehat karena saya tidak menggunakan bahan pengawet. Next. Adapun visi dan misi saya menjadikan makanan sederhana menjadi makanan yang populer. Misi saya membuat produk yang bervariasi secara berkala supaya konsumen tidak bosan dan bisa mencoba varian yang berbeda-beda. Selanjutnya saya menggunakan bahan dengan kualitas terbaik untuk produk yang terbaik. Next. Ada analisis usaha meliputi strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength atau kelebihan. Kelebihannya bahan baku mudah didapat karena stok bahan yang mudah didapat untuk harganya relatif murah. Dan selanjutnya ada usaha makanan ringan ini memiliki potensi tinggi dan memiliki rasa yang enak dan sehat. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Jenis makanan yang saya produksi ini tidak bisa tahan lama, bahan baku yang bisa naik kapan saja, dan modal yang terbatas. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Dengan marketing yang baik, brand makanan lokal bisa dikenal oleh masyarakat konsumen nasional karena banyak masyarakat yang menyukai makanan ringan. Berikutnya ada threat atau ancaman. Ancaman dari usaha saya ini banyaknya pesaing dan selera konsumen bisa berubah-ubah. Ada marketing mix meliputi produk, price, place, dan promotion. Produk-produk ini memiliki rasa yang enak dan kenyal. Price atau harga per bungkusnya cilok ini sangat terjangkau, yaitu hanya 4.500. Place atau tempat, saya membuka toko ini di lingkungan yang ramai sehingga mudah dijangkau banyak kalangan. Alamat hotel saya ada di Jalan Raya Tayu, tepatnya di sebelah barat alun-alun Tayu. Kemudian ada promotion atau promosi, saya akan mempromosikan produk saya di media sosial, membagikan foto produk, memberikan potongan harga, dan rencana saya akan mengendorse influencer agar produk saya bisa dikenal oleh banyak orang, membuat promosi yang unik dan menarik. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang saya gunakan meliputi ada sendok, baskom, kompor, dan lain-lain. Bahan yang saya gunakan ada tepung kanji, tepung terigu, ada ayam, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada proses pembuatan. Proses pembuatannya sangat mudah sekali. Pertama saya akan mencampurkan kedua tepung, ada tepung terigu dan tepung tapioka ke dalam satu wadah. Kemudian saya akan menambahkan air, lalu saya beri bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah itu adonan diratakan. Menunggu adonan tadi sudah merata, saya akan membuat isiannya dengan cara saya akan merebus ayamnya terlebih dahulu, memberikan bumbu dan lalu dicincang.
Setelah semuanya sudah selesai, saya akan membuat adonannya. Pertama saya akan mengambil adonan sedikit demi sedikit, kemudian saya pipihkan, lalu di dalamnya saya isikan ayam yang sudah dicincang tadi dan dibentuk bulat. Setelah adonan sudah terbentuk semuanya, saya akan menyiapkan air yang sudah mendidih, lalu memasukkan cilok tadi ke dalam air yang sudah mendidih, dan sambil menunggu air tadi, saya akan membuat saus kacang dan cilok siap disajikan. Next. Biaya alat produksi saya per bulan yaitu Rp60.000. Nama biaya bahan produk saya per bulan yaitu Rp2.548. Dan bahan penunjang yang saya keluarkan per bulan yaitu Rp260.000. Next. Biaya operasional meliputi gaji karyawan, biaya transportasi, dan biaya promosi sebesar Rp700.000. Biaya modal meliputi biaya operasional, biaya bahan, biaya alat, dan biaya bahan penunjang Rp3.568.000. Next. Selanjutnya ada analisa keuntungan dan harga jual. Harga pokok produksi per hari yaitu Rp137.230 dan per bungkusnya Rp3.708.000, sehingga saya mendapatkan keuntungan per bungkusnya yaitu Rp778, sehingga saya mendapatkan harga jual Rp4.486.000 atau jika dibulatkan Rp4.500 per bungkusnya. Next. Strategi pemasaran yang saya lakukan yaitu sasaran saya di masyarakat sekitar, karena budaya konsumtif masyarakat yang tinggi merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dan pengguna media sosial dan internet, karena zaman sekarang ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan media sosial. Selanjutnya ada pemasaran. Saya akan menjual produk secara online dan offline, bekerja sama dengan jasa layanan pesan antar. Next. Kesimpulan dari aspek proposal saya di atas, kesimpulannya adalah perilaku konsumtif masyarakat yang tinggi berpotensi untuk majunya usaha saya. Selain itu, saya memilih tempat yang cukup strategis, bahan makanan yang digunakan juga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Demikian proposal presentasi saya. Jika Bapak Ibu Guru ingin ada yang dipertanyakan, saya persilakan. Oke, baik Bapak Ibu penguji, demikian tadi presentasi dari peserta ujian yang pertama di sesi 2 ini, Nisa Indah Octavia. Dan untuk yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, kami persilahkan kepada Pak Teguh Kuntiarso selaku penguji dari mata pelajaran Ekonomi Bisnis, Administrasi Umum, dan Dasar Program Keahlian. Monggo Pak. Terima kasih Bu Rita. Nanti pertanyaan saya sekaligus saja. Ya, Pak. Bisa sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Ya. Tadi kamu menyebutkan bahwa promosi. Ada promosi kan? Ada. Nah, kegunaan dari promosi itu apa menurut kamu? Menurut saya, promosi itu adalah suatu cara untuk menawarkan atau memperkenalkan produk kepada konsumen dengan tujuan supaya para konsumen bisa membeli dan mengkonsumsinya. Ya. Terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua adalah, kamu tadi menyebutkan bahwa lokasi penjualan kamu, outlet kamu. Iya. Apakah menurut kamu itu sudah strategis? Sudah Pak, karena saya memilih outlet di daerah padat penduduk dan outlet saya bisa terlihat dari jalan raya. Ya. Dan masyarakat sekitar juga bisa terjangkau, lokasinya terjangkau oleh masyarakat luas. Ya, terima kasih Bu Rita, cukup. Oke, baik Pak Teguh, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Untuk kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Dela selaku penguji dari mata pelajaran Bahasa Inggris. Monggo Bu Dela. Thank you, Bu Rita. Nisha. Yes. Good afternoon. Afternoon. Okay. You have explained how to make nut sauce in Indonesia. Now, please explain to me how to make nut sauce in English. Come on, the steps.
The step of making nut sauce. Freeze was the nuts. Fry the nuts until brownish. Prepare onion and garlic. Grate them. Fry and give salt and sugar. The last step, the nut sauce is ready. Okay, really good, ya. But apa ya? Your pronunciation is, come on, improve your pronunciation more, okay? Ditambah, diperbaiki lagi untuk pronunciationnya, okay? That's all good. Thank you. Dan Bapak Ibu penguji semua, demikian tadi presentasi dari peserta ujian yang pertama. Atas nama Nisha Indah Octavia dan kepada Lisa kami persilakan untuk menutup presentasinya. Terima kasih Bu Rita. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penguji semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ujian ini untuk menyelenggarakan ujian sekolah tematik terpadu di SMK Gajah Mada 01 Margoyoso. Bapak Ibu, untuk ujian kali ini nanti pesertanya dari kelas 12 akuntansi dan keuangan lembaga. Dan sebelum kita memulai untuk ujian pada siang hari ini, mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu penguji, mohon izin kami menyampaikan untuk teknis pelaksanaan ujian pada siang hari ini. Nanti peserta ujian akan memasuki ruangan ini setelah kami panggil namanya. Dan setelah peserta ujian memasuki ruangan ini, dimulai dengan nanti memaparkan hasil pekerjaan pada saat UKK kemarin. Dilanjutkan dengan Bapak Ibu penguji untuk menyampaikan pertanyaan dari masing-masing mata uji. Demikian Bapak Ibu untuk teknis pelaksanaan ujian pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami panggil untuk peserta ujian yang pertama. Atas nama Lisa Anis Karisma kami persilahkan untuk memasuki ruangan ujian. Oke, silahkan Mbak Lisa. Bisa diambil mikrofon yang ada di sebelah kanan berita. Oke. Sudah siap? Sebelumnya sudah berdoa? Sudah. Oke. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan kepada Lisa Anis Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, saya Lisa Anis Karisma. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil UKK saya dengan nama perusahaan PT Nusa Perkasa. PT Nusa Perkasa ini bergerak dalam bidang usaha jual beli cash iPhone premium yang berdiri sejak tahun 2019 dan bertempat di Surakarta. PT Nusa Perkasa memiliki dua pemegang saham. Yang pertama ada Dava Perkasa dan yang kedua ada Nusa Wijaya. Memiliki tiga supplier. Yang pertama ada Retail Official Store, Nomad Official Store dan juga Unique Store. Serta memiliki tiga customer tetap. Yang pertama ada Temper Trading, Making Cash dan Executive Cash. Serta PT Nusa Perkasa juga menggunakan beberapa sistem akuntansi yang diantaranya pembelian dan penjualan akan dikenakan PPN sebesar 11%, serta dengan termin pembelian 3/10 net 30, termin penjualan 2/10 net 30. Keterlambatan membayar utang dan piutang juga akan dikenakan denda sebesar 1%. Pencatatan dengan kas kecil menggunakan dana tetap atau sistem impres, transaksi menggunakan uang tunggal rupiah, penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus, serta yang terakhir pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual rata-rata. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya kerjakan. Yang pertama ada adjustment. Adjustment merupakan jurnal penyesuaian yang diperoleh dari bukti-bukti memorial dengan hasil akhir debit kredit 58.870.241 rupiah. Selanjutnya ada worksheet. Worksheet merupakan lembar kerja yang terdiri dari 5 kolom. Yang pertama ada unadjusted trial balance, adjusted trial balance, income statement dan juga balance sheet.
Yang pertama, unadjusted trial balance ini merupakan laporan neraca saldo sebelum penyesuaian yang diperoleh dari hasil akhir general ledger atau buku besar. Selanjutnya adjustment merupakan jurnal penyesuaian yang sudah saya jelaskan seperti tadi, diperoleh dari bukti-bukti memorial. Selanjutnya ada adjusted trial balance, merupakan laporan yang diperoleh dari unadjusted trial balance dan juga adjustment. Selanjutnya income statement. Income statement merupakan laporan laba rugi yang dimana kita dapat melihat laba atau rugi sebuah perusahaan. Dikatakan laba jika pendapatan lebih besar daripada beban, namun sebaliknya dikatakan rugi jika pendapatan lebih kecil daripada beban. Dan dapat kita lihat di sini bahwa kredit lebih besar daripada debit dan mendapatkan selisih 273.246.108 rupiah. Yang terakhir ada balance sheet. Balance sheet merupakan jurnal yang berisi tentang harta, akun, dan modal. IS, income statement. Seperti yang sudah saya jelaskan di worksheet tadi, karena perusahaan mengalami laba, maka mendapatkan hasil net profit 273.246.108 rupiah. Selanjutnya ada statement of retained earning. Ini merupakan laporan laba ditahan yang modal awal kita adalah 809.284.550 rupiah. Karena perusahaan kita mengalami laba, maka ditambah percent profit 273.246.108 rupiah dan mendapatkan hasil akhir 1.199.530.658 rupiah. Selanjutnya ada financial position report. Ini merupakan laporan posisi keuangan yang terdiri dari dua kolom. Yang pertama ada aset, current asset, dan fixed asset. Ini merupakan harta rancang dan harta tetap. Dan yang kolom kanan ada liability and equity, yaitu utang dan modal. Karena financial position report ini harus seimbang, maka mendapatkan hasil 3.218.411.571 rupiah. Selanjutnya ada statement of cash flow. Ini merupakan laporan arus kas yang dimana segala transaksi arus kas masuk atau kas keluar akan masuk ke dalam jurnal statement of cash flow. Terdiri dari dua, yaitu cash in dan cash out. Cash in diperoleh dari cash receipt journal dan cash out dari cash payment journal. Yang closing merupakan penutup. Ini berisi tentang akun-akun pendapatan, beban, dan ikhtisar laba rugi. Yang terakhir ada post closing trial balance. Ini merupakan neraca saldo setelah penutupan yang berisi tentang akun harta, utang, modal. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Budiska Ayu Pancaristiana selaku penguji dari mata pelajaran PPKN. Monggo Budiska. Iya Mbak Lisa, Budiska mau tanya ya, kan di akhir-akhir ini tuh banyak tau pejabat publik yang kena kasus-kasus. Terus contoh khususnya pejabat itu pajak. Menurut kamu, apakah kasus-kasus tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak? Tentunya kepercayaan masyarakat akan menurun karena adanya rumor tadi, tapi kita harus tetap membayar pajak karena kita sebagai warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Oke. Bagaimana Budiska? Cukup? Oke. Untuk kesempatan terakhir kami berikan kepada Ibu Trias Jusitasari selaku penguji dari mata pelajaran kompetensi keahlian. Monggo Bu Trias. Ya, terima kasih Bu Rita. Halo Lisa. Jangan tegang ya. Ini adalah sesi terakhir untuk tanya jawab. Baik, ini di layar itu sudah tertera statement of retained earning, di mana Bu Trias juga mau bertanya seputar statement of retained earning. Ya, dari apa yang sudah tampil di layar itu bahwa di akhir itu diketahui retained earning Desember. Artinya itu adalah retained earning akhir ya.
modal akhir, gitu betul nggak Pak ya? Betul nggak? Iya. Ya. Angka yang tertera pada retained earning sejumlah 1 miliar sekian itu asal usulnya dari mana? Retained earning ditambah plus net profit. Plus net profit. Berarti kalau profit itu perusahaan mengalami laba atau rugi? Laba. Nah, sekarang kalau saya balik, misalnya ya, pada PT Nusa Perkasa itu tidak mengalami profit, artinya mengalami kerugian, maka untuk mencari modal akhir itu bagaimana? Maka plus net profit akan diganti losses dan retained earning dikurangi losses, maka hasilnya ini kerugian retained earning. Retained earning akhir. Ya. Baik, terima kasih. Sudah cukup Bu Rita. Oke, terima kasih kepada Bu Trias dan kepada Bapak Ibu penguji semua. Sebelum peserta ujian mengakhiri sesi ini, mari Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk peserta ujian. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters.